Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai konsep coaching dan contoh coaching yang diterapkan oleh perusahaan atau organisasi. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rosita SDMM selaku dosen pengampu di mata kuliah manajemen kinerja ini. Namun, sebelum saya memaparkan lebih lanjut, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Naila Nurdela Rifa dengan NIM C1B023109 dari R002 Manajemen dan tentu saja dari Universitas Jambi. Baik, dimulai dari konsep coaching. Yang pertama itu akan saya jelaskan pengertian coaching. Jadi, coaching itu adalah proses memberdayakan individu untuk mencapai potensi maksimalnya. Fokus utama coaching adalah pada solusi, bukan masalah, serta bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan diri individu. Proses coaching terdiri dari 4. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan pelatihan, kedua, desain program pelatihan yang relevan, ketiga, implementasi pelatihan, dan yang terakhir adalah evaluasi hasil pelatihan. Masih di tahap konsep coaching, jadi lalu yang ketiga itu perbedaan antara coaching, mentoring, dan training. Untuk coaching itu fokus pada potensi internal dan pencarian solusi. Sementara mentoring itu melibatkan berbagai pengalaman dan pemberian arahan. Lalu training itu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan spesifik. Lalu keterampilan dalam coaching atau melatih ini yang pertama itu ada mendengarkan secara aktif, kedua mengajukan pertanyaan terbuka, tiga memberikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif, lalu memfasilitasi pemecahan masalah, dan yang terakhir itu membangun hubungan saling percaya. Contoh dari coaching yang nantinya akan saya analisis selanjutnya yaitu dari Bank Jawa Timur dan PPEJP atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yaitu namanya Export Coaching Program. Di sini, Bank Jawa Timur dan PPEJP Kemendak Republik Indonesia menyelenggarakan Export Coaching Program bagi UMKM di Jawa Timur agar siap ekspor secara mandiri. Program ini berlangsung selama 10 bulan dan mencakup 7 tahap, mulai dari webinar seleksi ECP atau itu sosialisasi dan seleksi awal peserta. Lalu itu kedua ada workshop dan verifikasi perusahaan, di mana itu kurasi produk dan pengecekan kelayakan usaha. Ketiga itu ada training of exporters atau pelatihan teknis mengenai ekspor. Keempat, pendampingan market development atau strategi pengembangan pasar ekspor. Kelima itu ada business matching atau pertemuan dengan calon buyer potensial. Keenam ada progress monitoring yaitu pemantauan kemajuan peserta. Dan terakhir itu ada evaluasi yakni penilaian akhir terhadap kesiapan ekspor secara mandiri. Pendampingan mencakup pembuatan ekspor market plan, penentuan harga, pencarian buyer, negosiasi, dan tata cara transaksi ekspor yang aman. Baik, saya akan mulai menganalisis mengenai Export Coaching Program oleh Bank Jawa Timur dan PPEJP Kementerian Perdagangan RI ini. Yang pertama, analisis saya yaitu ECP sudah mengarah pada coaching, karena tujuan utamanya adalah memberdayakan UMKM agar mandiri melakukan ekspor. Jadi memang fokusnya bukan sekedar pada pelatihan teknis, tapi juga membangun kapasitas berpikir strategis UMKM, seperti menyusun export market plan dan menghadapi buyer. Ini sejalan dengan prinsip coaching yaitu ingin mendorong peserta menggali potensi mereka sendiri. Lalu analisis selanjutnya, saya akan menganalisis proses pertama dari coaching yang diterapkan oleh Bank Jawa Timur dan PPEJP Kementerian Perdagangan RI ini, yaitu identifikasi kebutuhan pelatihan. Di seleksi awal dan kurasi produk, itu menunjukkan bahwa upaya memahami kondisi real UMKM sudah sesuai, yakni sesuai dengan prinsip coaching yaitu tidak asal melatih, tetapi memahami terlebih dahulu apa yang benar-benar dibutuhkan oleh peserta coaching. Kemudian, analisis saya mengenai proses pelatihan yang kedua itu adalah desain program yang relevan. Menurut saya, karena program ini sudah disusun dalam 7 tahapan selama 10 bulan, itu udah menunjukkan perencanaan sistematis dan jangka panjang.
supaya nantinya sesuai dengan kebutuhan nyata pelaku UMKM dalam kegiatan mereka untuk mengekspor. Kemudian, analisis saya mengenai proses pelatihan selanjutnya yaitu implementasi pelatihan, di mana telah dilakukan secara bertahap, mendalam, dan berkelanjutan yang mencerminkan pendekatan coaching yang efektif. Dan hal ini dibuktikan dengan adanya 7 tahapan selama 10 bulan, mulai dari seleksi, workshop, hingga tahap terakhir yaitu evaluasi. Jadi juga menurut saya, itu menunjukkan bahwa implementasi pelatihan ini tidak bersifat instan, melainkan strategis dan terukur. Analisis saya berikutnya yaitu mengenai proses coaching yang terakhir yaitu evaluasi pelatihan, di mana adanya tahapan progress monitoring dan evaluasi dalam ECP itu menurut saya menunjukkan kalau program ini sudah dirancang dengan serius untuk melihat perkembangan peserta secara menyeluruh, di mana evaluasi di akhir program itu tentu membantu mengukur sejauh mana peserta coaching mengalami peningkatan dan memahami apa yang perlu diperbaiki untuk keberlanjutan usaha ekspornya. Lalu analisis berikutnya yaitu keterampilan melatih, di mana program ini menunjukkan elemen keterampilan melatih yang baik, terutama dalam pendampingan berkelanjutan dan fasilitasi praktik ekspor. Tapi menurut saya, transparansi mengenai metode komunikasi pelatih, terutama dalam mendengarkan aktif, terus jenis pertanyaan, dan cara memberikan umpan balik itu masih perlu diperjelas oleh sumber-sumber yang ada yang tadi saya sertakan agar proses coaching itu lebih optimal dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta secara menyeluruh, sehingga juga pembaca atau penganalisis mengerti secara menyeluruh. Baik, sampai pada tahap terakhir yaitu kesimpulan dengan adanya sedikit saran dari saya, yaitu di mana program ECP ini menurut saya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip coaching karena fokus pada pemberdayaan UMKM secara mandiri melalui program yang terstruktur selama 10 bulan. Semua proses dari awal hingga akhir itu sudah sistematis. Namun, keterampilan fasilitator dalam komunikasi coaching seperti mendengarkan aktif, bertanya terbuka, dan memberi umpan balik itu masih perlu diperjelas atau ditransparansikan. Baik, sekian dari saya mengenai coaching ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.